Masya Allah, Mas Budo. Ya, Mbak Catherine. autoimun skleroderma. Ini menikah sudah 12 tahun, tapi autoimunnya sendiri sudah berapa tahun? Sudah hampir 16 tahun. Berarti Mas Budo ketemu dengan Mbak Catherine ini di kondisi sudah membawa bawaan spesial seperti ini? Sudah Kak. Hebat, tapi Mas Budo yang merawat. Ya, apa yang membuat Mas Budo katanya sampai ngejar-ngejar banget DM dan lain-lain, betul? Betul. Kenapa Mas Budo? Ya, saya dulu kan memang pertama kali memang ketemu sama Catherine dari Facebook. Terus saya intensif menghubungi Catherine. Terus dari segi saya suka itu dari kejujurannya dia, jujur, terus menerima saya. Nggak ada yang ditutup-tutupi dan kami berdiskusi keadaannya seperti ini dan nantinya juga akan bertambah progresnya gitu seperti itu. Oke, Mbak Catherine, kalau boleh cerita, awal muasal itu sampai autoimun skleroderma ada di tubuh Mbak Catherine itu gimana awalnya? Katanya betul ada hubungannya diet. Iya. Jadi awalnya itu memang aku ada bakat genetik. Jadi ini berdasarkan analisis dokter ya. Sebelum diagnosis, jadi ditanyain tuh kamu melakukan apa aja sih? Ternyata sebenarnya udah ada genetik. Dia sudah ada di tubuhnya, Iya, tapi jadi aktif karena diet. Karena diet yang terlalu. diet gimana sih? Dietnya itu aku nggak ada nutrisi, bener-bener cuma sayur dan air putih, Tok. tanpa nasi, Waduh. Tanpa apapun. tanpa protein. Itu turun berapa kilo bisa? Waktu itu yang paling ekstrim bisa 10 kilo dalam sebulan. Sebulan 10 kilo. Iya. Berarti 1 minggu hampir 2 kiloan. Ya, Iya. itu Lebih. sampai melakukan diet berlebihan seperti itu emang merasa Iya. Merasa badannya besar tidak banget. Emang maaf kalau boleh cerita, berapa kilo emang dulunya? Itu 70 kilo. 70 kilo. Aku tuh merasa waktu itu kan mau masuk ke dunia kerja ya, terus lagi cari-cari baju kok nggak pede gitu, kok nggak ada yang muat, nggak ada yang bagus di badan aku, terus Padahal kondisi kesehatannya tidak terganggu saat itu. iya. Cuma bentuk badannya merasa kurang menurut Mbak Catherine. Diet berlebihan. Dan- Kemudian ada hubungannya dengan pemutihan kulit awalnya, Iya. betul? Iya, dan ditambah infuse whitening itu. Hah? Infuse whitening. Infus Oh, yang whitening. pemutih itu ya, infus pemutih Tapi itu. mungkin kondisinya memang itu jadi memicu. Iya. Jadi gini, memang itu pentingnya observasi dari dokter sebelum tindakan-tindakan. Mungkin sama si Irfan cocok, sama si Raffi cocok, sama Mbak mungkin kalau Ya, memang bisa, itu. iya, Nah, iya. makanya kadang itu kalau mau lakuin apapun dites-tes dulu tuh Ya, itu pentingnya. betul. Maaf, jadi yang sekarang itu yang terjadi adalah Iya, ini di sendi-sendi saya udah kaku. oh, Ini perjalanan penyakitnya selama 16 tahun. Dulu sih masih lurus. Terus oh jadi makin lama. ini kaku. Dulu pas kenal dengan Mas Budo belum seperti ini? Belum, masih Makin lama makin kaku gini. makin kaku. Terus Maaf, kulitnya pun iya, ini gosong. Menggosong. Terus belakangnya ini sebenarnya ada bintik-bintik putih juga sih di, oh gitu. di sebelah sini nih. Di kepala juga tadi saya juga lihat Iya. rontok. Ini pitak juga. Ya Mas Budo saya sabar ya. Puji Tuhan Kak. Oke. Kabar selalu. Mbak Catherine ini di foto ini Ini yang sebelumnya. Iya, ini sebelumnya. dulu seperti ini. Ini setelah Atau ini diet. apa? Setelah diet. Setelah diet. Iya. Ya sekarang cantik, dulu juga cantik sebetulnya ya. Bibir bisa rapat, bentuk mata normal. Maksudnya gimana ini? Sekarang kan karena ini kaku ya dan ketarik kulitnya, jadi mulut aku tuh mengecil. Terus sekarang Oh. giginya jadi tonggos Iya. karena iya. ketarik gitu. Dia sekarang nggak bisa mingkem. Gak bisa gitu. mingkem. Mingkem tuh harus Mingkemnya usaha banget. Usaha banget. Mengecil. Iya. Karena memang Mata juga tuh. Matanya juga kecil jadi. Oh jadi, paham saya. Dulu bibirnya, sekarang mohon maaf jadi lebih kecil. Matanya juga dulu ini lo sekarang jadi lebih kecil gitu. Jadi kayak ketarik-ketarik dan kaku, mengaku gitu ya, Kak Catherine ya? Iya, kalau dipegang itu nggak bisa dicubit ini. Oh gitu. Kulitnya tebel. izin pegang boleh? boleh. Maaf ya Mas. Iya, nggak apa-apa Kak.
Oh iya. Ini juga. Enggak, Mona kalau penasaran beneran. Coba Mon. Enggak, kalau pegang pipinya karena kalau enggak. Gimana sih aku juga. Maaf ya. Keras ya. Oh iya, dia kayak ketarik banget ya. Jadi kayak Nggak bisa dicubit. Dia kayak ketarik gitu. Nggak bisa dicubit. Kenceng Ya, ya. kalau kita kan kayak elastis kita ya. masih bisa Kalau dicubit. kamu tuh kayak jadi aktivitas tidak bisa seperti dulu dong. Yang nggak bisa dilakukan sekarang apa? Kayak tadi itu jalan juga kan harus pelan-pelan. Terus kan aku apa rasanya apa kalau jalan? Ini sesak nafas kalau sekarang. Oh sudah mengganggu organ dalam organ juga. dalam juga. Karena yang saya baca juga karena betul bisa ke paru-paru, ke jantung dan lain-lain. Paru-paru dan ke jantung. Jadi yang dilakukan sekarang adalah pengobatan, terapi dan terus-terusan supaya tidak memburuk dengan cepat. Ini sekujur tubuh mengeras seperti itu. Iya. Tapi ini harus benar-benar dilakukan ada tindakan dan lain-lain. Maksudnya ke dokternya atau ke Iya. apanya supaya bisa ada Iya, ada terapi. bisa ada solusinya. Oke, tapi katanya banyak kegiatan yang walaupun agak terbatas dibandingkan sebelumnya, masih nyetir bisa juga bener. Masih. Coba kita lihat nih, kita lihat aktivitasnya Mbak Katrin. Oh gitu. Tangannya. Ada kalau misalnya dalam keadaan ya kan kadang kita suka panik ataupun gitu itu ngos-ngosan gitu ya. Terganggu di. Kalau sikat gigi aja seperti kayak olahraga. Jadi Ngos-ngosannya. Padahal istilahnya hanya sikat gigi. Iya, karena gerakannya kan cepet kayak gini. Tapi Masya Allah dengan adanya sosial media, makanya kan ada orang yang mengurung diri tapi justru sekarang menceritakan bagaimana kondisinya mudah-mudahan jadi pelajaran banyak orang ya. Mudah-mudahan bermanfaat biar nggak melakukan kesalahan-kesalahan. Ada yang disesali nggak? Pasti ada. Ya sekarang tuh sampai kegiatan kecil aja aku nggak bisa gitu kayak masak terus kerja di rumah tangga kayak aku kan suka bersih-bersih ya beres-beres terus suka desain-desain rumah lah gitu. Sekarang untuk jalan aja atau untuk berdiri dari sofa ini kan aku juga harus butuh bantuan. Untung ada Mas Budo yang Iya. mendampingi. Mas Budo katanya sampai keluar pekerjaan sebagai guru untuk mendampingi istri tercinta, betul? iya. Mudah-mudahan ya kalian langgeng terus, saling menjaga satu dan yang lainnya. Amin. Ini juga Ada apa, Vi? Mas Budo mau memberikan sesuatu. Ini karena ada satu hal kenangan waktu pas pacaran dulu katanya. Coba kita buka ini Oh, iya. apa? Ada cerita nggak di balik itu? Coba ya. Romantis loh. Ada ternyata di dalam ini Oh, ada. ada HP Ada cincin, dan HP. ada handphone. Apa katanya cerita dikit Mas Budo? Waktu pacaran. Iya, waktu dulu saya waktu masih bekerja jadi guru. Saya ngumpul sebelum apa menikah. Ngumpulin uang. Ini Saya foto, cincin. foto pas belum menikah juga ini. Ini pra-weddingnya. Oh iya terus. Handphone, kalau handphone? Handphone waktu itu handphonenya kan kejebur di toilet. Ada aja sih Mbak. Saya kumpulin pas Uang. itu uang buat Buat beli. ganti. Segitu cintanya Mas Budo sama ketika kita doain selalu berbahagia. Buat Kamona juga. Ya Allah sudah memberikan jalan yang terbaik buat ayah almarhum sudah bahagia di sana buat Kiki Farah juga. Kata Kiki lagi sama Po Eli. Hai. Enggak. Pokoknya ya namanya ini kehidupan. Ada yang datang, ada yang pergi, Ya. ada yang sehat, ada yang sakit, ada bahagia, ada tidak bahagia tapi kita harus Syukuri, bisa syukuri semuanya, ya. Dan pasti kita bisa lewati semua hidup ini dengan baik. Terima kasih sudah hadir dari Purwokerto nih jauh-jauh. Terima kasih. Kami pamit ya. Sampai ketemu di FYP for your pagi. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjaga